Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Jannah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kita akan membahas tentang hadis dan pembagiannya. Hadis secara bahasa berarti baru atau jadid atau berita yang berarti khobar. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dari segi jalur periwayatan untuk sampai kepada kita, dan yang kedua adalah dari segi sandaran atau dinisbatkannya hadis tersebut. Dalam segi cara sampainya kepada kita atau jalur periwayatan, hadis dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang bersepakat untuk tidak melakukan dusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafdi dan mutawatir maknawi. Mutawatir lafdi adalah lafadz serta maknanya bersifat mutawatir, sedangkan mutawatir maknawi maknanya yang bersifat mutawatir, sedangkan lafadznya tidak. Berikut ini adalah contoh-contoh mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang selanjutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang tidak mencapai pada derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi dua, yaitu dari jalur periwayatan dan dari diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Dari segi jalur periwayatannya, hadis dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis qorib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Sedangkan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, dan hadis qorib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang saja. Berikut adalah contoh-contoh hadisnya. Bagian selanjutnya adalah berdasarkan diterima dan ditolaknya suatu hadis. Di sini ada hadis makbul dan ada hadis mardud. Hadis makbul adalah hadis yang telah jelas atau diterima kebenarannya yang diriwayatkan oleh para perawi. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul. Hadis makbul dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi kualitasnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil dan kuat hafalannya tanpa ada syadz dan illat. Sahih li ghairihi adalah hadis hasan yang naik derajatnya menjadi sahih karena ada riwayat yang sama yang lebih kuat darinya. Hasan li dzatihi adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan perantara perawi yang adil, tapi ada kekurangan pada hafalannya, tidak ada syadz dan tidak ada pula illat. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang naik derajatnya menjadi hasan karena ada riwayat lain yang lebih kuat darinya. Kemudian dari segi diamalkannya dibagi menjadi 2. Yang pertama ada maqbul bih. Maqbul bih adalah hadis makbul yang dapat diterima menjadi hujjah dan dapat pula diamalkan. Dan yang kedua adalah ghairu maqbul bih, yaitu adalah hadis makbul yang tidak dapat diamalkan. Berikut adalah contoh-contohnya.
Yang selanjutnya ada hadis mardud yang dibagi menjadi dua. Yang pertama disebabkan karena gugur sanadnya, dan yang kedua karena adanya kecacatan pada perawi. Berikut ini adalah pembagian hadis mardud berdasarkan gugurnya sanad. Yang pertama adalah mu'allaq, yang kedua adalah mursal, yang ketiga adalah mu'dhal, yang keempat munqati, yang kelima mudallas, yang keenam mursal khafi, yang ketujuh mu'an'an, dan yang kedelapan mu'annan. Mu'allaq adalah hadis yang terbuang sanadnya, satu atau lebih mulai dari awal secara berurutan. Mursal adalah hadis yang terputus akhir sanadnya setelah tabi'in, atau hadis yang dinisbatkan oleh seorang tabi'in. Mu'dhal adalah hadis yang terputus sanadnya dua perawi secara berturut-turut. Munqati adalah hadis yang terputus sanadnya satu atau dua perawi tetapi tidak berturut-turut. Mudallas adalah hadis yang di dalamnya terdapat sebuah kecacatan namun hanya menampakkan bagian yang baik saja. Mursal khafi adalah hadis yang di dalamnya terdapat seorang perawi yang meriwayatkan dari rawi lain yang sezaman atau sewaktu, tetapi ia tidak pernah bertemu dengannya dan tidak pernah mendengar hadis secara langsung. Mu'an'an adalah suatu perkataan si rawi, seperti fulan dari si fulan dan seterusnya. Sedangkan mu'annan merupakan pernyataan si rawi, seperti lafaz telah menceritakan kepadaku si fulan, sesungguhnya fulan telah berkata, dan lain-lain. Berikut adalah contoh-contohnya. Selanjutnya adalah pembagian hadis dari segi cacatnya perawi. Di sini dibagi menjadi 6, yaitu maudhu', matruk, mungkar, mu'allal, mukhalafah lithiqat, dan syadz. Hadis maudhu' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan, yang dibuat-buat atau disengaja, yang sifatnya mengada-ngada atau berbohong. Hadis matruk adalah hadis yang ditinggalkan, atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang dituduh melakukan dusta. Hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Hadis mu'allal adalah hadis yang dinilai sakit atau cacat. Maksudnya adalah hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi. Hadis ini biasa disebut dengan hadis ma'lul atau hadis mu'tal. Kemudian yang selanjutnya ada mukhalafah lithiqat atau terjadinya perbedaan kepercayaan di antara para perawi. Di sini mukhalafah lithiqat dibagi menjadi 5, yaitu mudraj, maqlub, mazid fi muttasil asanid, muttarib, dan mushahhaf. Mudraj adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan hadis, baik itu keterangan tambahan dari perawi sendiri atau dari selainnya. Yang kedua yaitu hadis maqlub, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang di dalamnya tertukar dengan mendahulukan yang di belakang atau sebaliknya, baik itu berupa sanad maupun matan. Mazid fi muttasil asanid merupakan penambahan rawi di tingkatan sanad dengan jelas. Muttarib merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dari beberapa sanad dengan matan atau isi yang tidak sama dan kontradiksi dengan yang dipromosikan. Sedangkan mushahhaf merupakan perubahan kalimat yang tidak pernah diriwayatkan, baik secara lafadz maupun makna. Kemudian yang keenam adalah hadis syadz. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul atau kuat, akan tetapi bertentangan dengan rawi yang lebih unggul darinya. Sedangkan hadis mahfudz adalah lawan dari hadis syadz. Berikut ini adalah contoh-contohnya.
Dan yang terakhir adalah pembagian hadis dalam segi sudut pandang yang disandarkan dan sumber asalnya. Berdasarkan sumber asalnya, hadis dibagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, marfu', mauquf, dan maqtu'. Hadis qudsi adalah kalam Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, namun disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, hakikat sifat, maupun hukum, baik itu tersambung sanadnya ataupun tidak, baik diriwayatkan dari sahabat, tabi'in, atau selainnya. Yang ketiga adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan dari sahabat, baik sanadnya tersambung ataupun tidak, dengan syarat tidak ada tanda-tanda hadis marfu'. Dan yang terakhir adalah hadis maqtu'. Hadis maqtu' adalah hadis yang disandarkan dari para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan seterusnya, dengan syarat hadis tersebut tidak ada tanda-tanda hadis marfu' ataupun mauquf. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.